فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana khawatir di dalam perkara yang seperti ini ada unsur-unsur kezaliman, yaitu karena apa? Ketika seseorang itu melamar menjadi pekerja, berarti pada hakikatnya dia menjalankan apa yang menjadi kewajiban dia, yaitu memenuhi kesepakatan kerja. Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah perjanjian-perjanjian. Yaitu tatkala kita melamar bekerja, berarti pada hakikatnya kita menyatakan kita punya kesiapan. Selain kesiapan kemampuan ini dan itu, juga kesiapan untuk taat dalam perkara yang ma'ruf. Maka tidak layak untuk kemudian kita memilih untuk malas-malasan atau memilih melakukan pelanggaran-pelanggaran dan sebagainya, kecuali apabila syariat memang menetapkan, memerintahkan perkara-perkara itu misalkan. Tapi kalau perusahaannya bukan perusahaan yang jahat dan juga tidak menyuruh untuk berbuat maksiat, maka selama kita menjadi pekerja mereka, tidak layak untuk justru kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan perkara yang membuat mereka sakit hati, membuat majikan itu menjadi sakit hati dan kecewa. Mereka menyangka kita orang baik, ternyata kita malah melakukan keburukan-keburukan, tidak menjadi contoh yang baik. Itu apabila gajinya adalah gaji yang betul, gaji yang layak, bukan sekedar dieksploitasi, disuruh kerja sebaik-baiknya, sekuat tenaga, tapi ternyata gajinya buruk. Jadi al-ghunmu bil ghurm, kaidah di dalam fikih, keuntungan sesuai dengan kadar jerih payah. Kalau kita keuntungannya sudah bagus, yaitu gaji bulanannya bagus, maka harus kerja kerasnya juga bagus, kerjanya juga bagus, tidak boleh malah melakukan pelanggaran ini dan itu. Adapun apabila perusahaannya itu yang zalim, yaitu kita sudah kerja sebagus mungkin tapi gajinya buruk, tidak sesuai dengan perkara yang ma'ruf untuk di wilayah sana misalkan, tidak sesuai dengan harga yang ma'ruf untuk wilayah sana, maka perusahaannya yang zalim. Maka kita boleh untuk melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan kadar kerugian kita, agar kita diberi kebaikan, diberi keuntungan sesuai dengan hak kita. Nah, sebagaimana kita datang dalam keadaan baik, maka mestinya kita meninggalkan perusahaan itu juga dengan baik, bukan malah menjadi nama yang buruk, membuat marah, membuat benci, membuat jengkel, membuat orang jadi buruk penilaian pada kita, ini orang buruk dan seterusnya, hanya demi mendapatkan kesenangan-kesenangan duniawi. Adapun untuk masalah kenapa duit resign, yaitu duit untuk keluar baik-baik itu malah sedikit, sementara PHK yang mana itu adalah pemutusan hubungan kerja dengan, yaitu dari pilihan perusahaan, itu PHK justru malah nilainya tinggi. Ya memang ini ada beberapa sudut pandang. Kalau PHK itu dari perusahaan, sementara kalau resign itu dari kita. Kalau dari kita justru perusahaan memberi nilai yang murah. Tapi kalau dari mereka, maka mereka memberi nilai yang tinggi. Memang ada beberapa pandangan yang layak, yang mungkin untuk kita pahami dan sebagainya, insya Allah. Hanya saja memang perbedaan harga itu menyebabkan orang memilih mencari yang nilainya tinggi. Justru yang nilainya tinggi adalah yang membuat nama buruk. Dengan membuat nama buruk, yaitu dengan berbuat yang buruk-buruk terhadap perusahaan, sehingga nama kita buruk, citra kita buruk, nilai kita buruk, akhirnya kita di PHK sehingga dapat duit banyak. Memang secara keduniaan kita untung lebih banyak, dapat duit lebih banyak, tetapi nama kita jadi buruk, padahal syariat tidak menyuruh kita untuk memburukkan nama sendiri dan untuk menyakiti perusahaan yang selama ini sudah menjadi tempat kita bekerja. Selama kita seperti yang telah Anda sebutkan di awal-awal, selama kita bekerja dengan mereka,
mestinya kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang melanggar melanggar kesepakatan atau melanggar nilai-nilai yang dipahami. Karena yang namanya pekerja tentunya tidak disuruh untuk berbuat yang buruk-buruk. Tapi kenapa sekarang hanya demi mendapatkan kesenangan dunia, memilih nama jadi buruk dan memilih untuk membuat perkara-perkara yang buruk di perusahaan? Tentunya ini tidak sesuai dengan dasar-dasar syariat Islam. Selama perusahaan itu tidak menganiaya kita, maka tidak boleh kita melakukan perkara-perkara yang buruk demi mendapatkan kesenangan duniawi tadi itu. Kecuali kalau perusahaan yang menganiaya kita, maka demi mendapatkan hak kita terpaksa kita mencari nilai lebih walaupun namanya jadi buruk. Ini mungkin bisa dipahami terpaksa karena perusahaan menganiaya kita. Tapi kalau sebenarnya perusahaan tidak menganiaya kita, gajinya sudah sesuai kesepakatan dan sesuai dengan harga yang layak, nilai yang layak di daerah sana, maka tidak layak selama kita menjadi pekerja mereka, kemudian kita justru membuat perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang mungkar di perusahaan itu secara khususnya. Jadi tolong dipertimbangkan kembali yang seperti itu. Wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin.